Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahputra dengan NIM 20061108999. Saya berasal dari kelas Agroteknologi C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, kita akan masuk tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Namun, sebelum kita membahas secara detail, kita akan membahas definisi dari ketahanan nasional dan bela negara itu terlebih dahulu. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan baik yang terjadi atau datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang berlangsung secara tidak langsung ataupun secara langsung, yang dapat membahayakan integritas dan identitas maupun kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional atau biasa yang kita kenal dengan geostrategi Indonesia pada dasarnya ialah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang lingkup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Nah, kemudian konsepsi ketahanan nasional pertama kali dicantumkan ke dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1973. Adapun rumusan ketahanan nasional yang tercantum ke dalam GBHN ini ialah yang pertama, ketahanan nasional berdasarkan konsepsi. Yang kedua, ketahanan nasional berdasarkan kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional berdasarkan strategi. Kemudian ada ketahanan ideologi, ada ketahanan politik, ada ketahanan ekonomi, ada ketahanan sosial budaya, dan ada ketahanan pertahanan dan keamanan. Kemudian kita masuk ke dalam bela negara. Bela negara merupakan sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, dasar hukum mengenai bela negara juga diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang mana terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Yang mana pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi, di sini jelas ya bagaimana tugas kita sebagai warga negara untuk menumbuhkan sikap bela negara dan kecintaan yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Bela negara juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik. Dari judulnya mungkin kita sudah mengetahui kalau misalnya pengertian dari bela negara secara fisik ialah bela negara yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik kita, yang mana ini hanya dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, yang mana sudah melakukan pelatihan dasar kemiliteran yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian ada bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik ini sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik. Ini dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan maupun pengabdian sesuai dengan profesi. Contohnya, saya sebagai seorang pelajar, contoh perilaku saya melakukan bela negara secara non-fisik ialah dengan senantiasa menjaga toleransi antar umat suku, kemudian dengan mengetahui wawasan ataupun identitas nasional dari negara Republik Indonesia dan lain-lain
dan lain-lain. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian, mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara? Secara filosofis, ketahanan nasional mengandung makna yang sangat dalam dan mendasar bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara empiris, ketahanan nasional menghadapi berbagai masalah yang dinamis, seiring dengan dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik karena dinamika perubahan yang terjadi di dalamnya maupun perubahan global di luar negeri. Kemudian, ketahanan nasional tentu saja memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur yang mempengaruhi dari ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara ada 5, yaitu yang pertama, ketahanan individu, kemudian ada ketahanan keluarga, kemudian ada ketahanan wilayah, ada ketahanan nasional, dan ada ketahanan regional. Mungkin unsur-unsur ini yang menjadi faktor mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara, agar ketahanan atau lapisan dari ketahanan nasional ini dapat terjaga dengan baik dan benar. Kemudian, kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang dibawa oleh Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi pada tahun 1969, maka lahirlah istilah dengan nama ketahanan nasional, yang intinya ialah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni pada Tab MPR nomor 4/MPR/1978, yang mana sudah saya jelaskan di atas tadi tentang konsepsi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Kemudian, sumber politik ketahanan nasional. Sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan yang berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsepsi ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan nasional. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Kemudian, di sini ada kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia tentu saja, dan oleh seluruh warga dan rakyat Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang mana didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan undang-undang sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Kemudian, ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Kemudian bela negara merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Adapun tujuan dari pentingnya bela negara ialah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Bahasan selanjutnya ialah mengenai pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman dan tuntutan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional, antara lain yang dipengaruhi oleh aspek ideologi, kemudian ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial budaya, dan ada aspek pertahanan dan keamanan. Jadi intinya, setelah sekian banyak kita membahas tentang ketahanan nasional dan bernegara, saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa jenis, tergantung bagaimana seseorang atau individu tersebut menanggapi dari pandangannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendapat seseorang antar satu dengan yang lainnya. Pendapat setiap orang berbeda-beda. Yang perlu kita lakukan ialah menghargai pendapat orang lain agar terjadinya toleransi yang baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.